Halo Sobat Males Mager Beban Keluarga. Kalau menurut teori nih, Big Bang itu ada terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Nah, dari situlah awal pembentukan semua yang ada di dunia, termasuk bumi. Bumi yang kita tinggali sekarang ini umurnya kira-kira udah 4,5 miliar tahun loh. Wah gila sih ini. Tapi pas awal bumi pastinya belum cocok untuk ditinggalin manusia kayak sekarang. Bumi yang kita kenal sekarang kan udah nyaman ditinggalin nih. Ada benua Asia, Afrika, Amerika, Antartika, Eropa, Australia. Tapi lo tau gak sih, sekitar 300 juta tahun yang lalu, itu semua benua tuh cuma ada satu. Namanya benua Pangea. Dari sinilah nantinya nyebar jadi banyak benua. Nah, kali ini kita bakal bahas satu penemuan benua penting yang nantinya bakal punya pengaruh besar dari penemuan itu. Udah bisa nebak belum? Yep, benua Amerika yang ditemuin sama Christopher Columbus. Berarti sebelum ditemuin Columbus, benua Amerika nggak ada dong. Ya nggak gitu. Apa sebelum ditemuin gravitasi sama Newton, belum manusia pada melayang? Kan enggak. Makanya di seri kali ini, Males Baca bakal ngejelasin tentang proses penemuan benua Amerika. Kenapa bisa Columbus yang nemuin? Ini si Columbus siapa sih? Pengaruh apa aja nih dari penemuan benua Amerika ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan seri-seri selanjutnya. Pas di pelajaran IPS itu kan ada tuh cerita kalau Columbus ini yang nemuin benua Amerika. Tapi kita nggak tahu nih asal-usul si Columbus ini sama kenapa dia tiba-tiba bisa jadi pelaut gitu. Tak kenal maka tak jauh dari balik batu. Oke. Nama aslinya Columbus itu Cristoforo Colombo. Beliau ini lahir 31 Oktober 1451 di Genoa, Italia. Bapaknya Domenico Colombo, terus ibunya Susana Fontanarossa. Dia ada 3 saudara kandung, namanya Bartolomeo, Giovanni Pellegrino, sama Giacomo. Nah, keluarga Columbus ini emang udah dikenal keluarga yang kaya. Karena orang tuanya ya emang pebisnis di bidang perlautan lah. Makanya pas kecil itu Columbus itu udah gak asing sama laut. Kalau masalah pendidikan udah gak diraguin juga. Dia dulu nerima pendidikan navigasi sama matematika. Terus awal-awal juga dia emang udah pelaut kapal dagang di sekitar Mediterania. Jadi selain kaya, dia juga emang punya skill ya kalau masalah berlayar mah. Makin hari si Columbus ini makin ambisius nih dia. Sampai akhirnya dia pengen berlayar untuk menemui jalur laut ke Asia. Tujuannya? Supaya jalur perdagangan makin cepat dan singkat. Karena pas itu jalur darat udah terlalu sulit dan bahaya melalui Timur Tengah. Makanya dia pengen nemuin jalur yang cepat dan aman untuk menghubungin perdagangan Spanyol sama Asia. Kenapa Asia? Nah, Columbus ini terobsesi sama kekayaan rempah yang ada di Asia. Kalau dia bisa dapat jalur ke Asia, artinya ini kan nanti bakal nguatin ekonominya dia sama ekonominya Spanyol nih ceritanya. Oh iya, selain itu dia juga pengen terkenal lah intinya. Kalau dia berhasil kan nantinya dia dapat status kehormatan sama pengakuan dari penguasa Eropa saat itu. Sampai sini kita mulai ngerti nih apa yang jadi motivasi Bang Columbus buat ngelakuin ekspedisi besar-besaran. Terus ada masalahnya nggak nih? Ya kalau pengen bikin ekspedisi besar-besaran gitu pastinya butuh dana yang gede dong ya. Jadi dia mikir gimana caranya buat bisa dapetin dukungan finansial ini. Akhirnya dia ngumpulin semua awak kapalnya buat jual risol keliling kampus. Kalau dananya nggak kekumpul, nanti mereka yang disuruh patungan akhirnya. Enggak dong, itu mah organisasi lu. Terus gimana caranya? Proposal. Yap. Columbus ini kan dari keluarga terpandang lah ya. Jadi dia nyoba untuk minta proposal ke kerajaan Portugis buat ngebantu ekspedisinya itu. Tapi sayangnya proposalnya itu ditolak sama Raja Portugis John kedua. Kecewa karena ditolak, Columbus akhirnya kumpulin awaknya lagi buat jual risol. Karena ditolak, Columbus coba kasih proposalnya ke penguasa Spanyol, yaitu Ratu Isabella pertama dan Raja Ferdinand kedua pada tahun 1486. Nah, di sini ada harapan nih. Ratu Isabella ngeliat ada potensi-potensi yang kira-kira nantinya tuh bakal ngaruh ke Spanyol.
Pastinya dengan ada jalur barunya si Columbus ini kan bakal naikin ekonomi Spanyol nantinya. Kalau ekonominya naik, bisa jadi keunggulan Spanyol di tengah kerajaan Eropa pada saat itu. Akhirnya, tanggal 17 April 1492 dibikinlah perjanjian antara Columbus sama Ratu Isabella atau yang biasa dikenal Capitulations of Santa Fe. Nah, di perjanjian itu ada beberapa kesepakatan antara Columbus sama Ratu Isabella. Di antaranya gelar jabatan. Ratu Isabella ngejanjiin kalau dia bakal ngasih gelar admiral ke Columbus kalau berhasil nemuin jalur itu tadi. Gak cuma itu aja, dia juga dikasih jabatan gubernur buat tiap pulau yang baru dia temuin. Wih, gak butuh ikut pemilu sama nyari partai lagi nih mah Bang Columbus. Udah ada jalur dalam, penjajahan. Terus masalah pembagian kekayaan, di perjanjian itu Columbus boleh ngambil 10% dari kekayaan yang dia dapetin selama ekspedisi. Udah termasuk semualah hasil alam, entah itu rempah, emas, atau perak, dan lain-lain. Terus dia juga dapat hak dagang. Maksudnya dia dikasih hak eksklusif buat monopoli perdagangan di tempat-tempat yang dia temuin nantinya. Intinya nih, tiap ada tempat baru yang dia temuin, Columbus berhak ngurusin itu wilayah, mau itu masalah politiknya, perdagangannya, sampai masalah administratif juga dikasih semua ke Columbus. Nah, dari perjanjian ini kan sama-sama nguntungin pihak Columbus sama pihak Spanyol ya. Karena secara nggak langsung, daerah temuannya si Columbus ini bakal jadi kekuasaannya Spanyol juga. Semua senang. Karena udah dapat dukungan nih ceritanya, mulailah dia nyiapin armada-armada kapal. Baru pas tanggal 3 Agustus 1492, Columbus mulai berlayar dengan 3 kapal, yaitu Santa Maria, Pinta, dan Nina, dari pelabuhan Palos de la Frontera, Spanyol. Mulailah nih perjalanan ke barat buat nemuin One Piece dengan 90 awak kapal di Samudra Atlantik. Berbulan-bulan di atas kapal dengan cuaca yang buruk dan ketidakpastian arah, akhirnya tanggal 12 Oktober 1492, sekitar jam 2 pagi, awak kapalnya dia, Rodrigo de Triana, melihat adanya tanda-tanda daratan. Karena saking senengnya dia langsung teriak-teriak. Pas dengar itu, Martin Alonso Pinso, kapten dari kapal Pinta, langsung ngabarin ke Columbus pakai pistol Lombard yang ditembakin ke langit. Seneng lah di situ Columbus pas ngeliat itu. Dia langsung keinget isi perjanjian dia sama Spanyol. Wah, fix kaya nih gue. Akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang, mendaratlah nih Columbus di San Salvador yang sekarang namanya jadi Kepulauan Bahama. Di situ dia disambut sama orang lokal sana, dari suku Lucayan, Taino, dan Arawak. Mereka itu yang orang pribumi sana. Disambut dengan baik sama Akamsi, tapi si Columbus ini justru nunjukin sikap-sikap arogan ala-ala penjajah. Dia lihat nih, orang-orang sana kok pada pakai anting emas, dapat dari mana? Karena udah kalap sama emas, akhirnya dia nyandra salah satu suku Arawak tadi buat nunjukin gimana tambangnya. Ini mah udah beneran penjajah. Gold, glory, gospel. Pokoknya itu yang penting lah. Yang lucunya, si Columbus ini manggil orang-orang sana tuh pakai kata Indian. Soalnya dia ngira kalau dia itu udah sampai di India. Setelah beberapa hari nyari informasi wilayah itu, akhirnya Columbus ngelanjutin perjalanannya ke Kuba dan Hispaniola yang sekarang bernama Haiti dan Republik Dominika. Pas 8 Oktober 1492, Santa Maria, kapal induk dari ekspedisi Columbus ini nabrak karang. Akhirnya mereka tinggal di situ dulu, terus diriin camp-camp. Tempatnya waktu itu dikasih nama Fort Navidad. Ya di situ dia ngelakuin template-template tadi, kayak pas awal datang ke San Salvador. Baru sekitar Maret 1493, dia balik ke Spanyol buat laporan ke Ratu Isabella. Di situ dia ceritain semua pulau-pulau yang dia temuin sama hasil alamnya. Tujuan dia ya supaya nantinya dia bakal dapat dana lebih banyak lagi buat ngelakuin ekspedisi lainnya. Karena ada 4 ekspedisi utama yang dilakuin Columbus ini semasa hidupnya. Tapi kita nggak bakal bahas semuanya, capek. Karena kesuksesannya dia pas perjalanan pertamanya, ini nantinya bakal pengaruh besar ke pelayaran dan penjelajahan di Eropa. Bisa dibilang Columbus ini besar jasanya untuk Eropa. Tapi apa iya begitu? Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja sih pengaruhnya dia ke Eropa sama penduduk sekitar.
Bisa dibilang kalau penemuan Columbus ini sebagai penemuan New World. Karena Columbus inilah akhirnya orang-orang sadar kalau ada dunia yang belum dijelajah waktu itu. Makanya Columbus ini ngebuka jalan baru penjelajahan Eropa untuk nyari dunia baru. Karena setelah keberhasilan Columbus ini, nantinya Spanyol makin semangat buat ngirim orang untuk nyari-nyari hasil alam yang nantinya bakal nguatin kekuatan ekonomi Spanyol di Eropa. Ya, tapi kan itu yang manis-manisnya doang. Pahitnya gimana? Judulnya doang kali itu mah penjelajahan, padahal mah penjajahan. Bisa dibilang kedatangan Columbus dan kawan-kawan setelahnya ini tuh justru jadi penjajahan. Karena Columbus ini yang nemuin Hispaniola, secara nggak langsung dia langsung memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Nah, kepemimpinan Columbus ini dikenal tiran. Bisa dibilang Columbus ini yang pertama kali ngebuka jalur perbudakan orang kulit hitam. Orang-orang lokalnya ditindas, diperlakuin kejam, hasil alamnya dieksploitasi. Makanya pas tahun 1495, suku Taino dari Hispaniola memberontak tuh ke Columbus dipimpin Hathaway. Dia sadar kalau kedatangannya orang Spanyol ini tuh cuma ngebawa penderitaan buat rakyatnya. Ya, karena kalah teknologi militer, akhirnya ya gagal juga pemberontakannya. Bahkan Hathaway ditangkap dan dihukum mati dengan dibakar karena dianggap melakukan tindak kriminal. Masih banyak lagi suku-suku yang habis karena temuan Columbus dan orang-orang setelahnya. Misalnya Hernán Cortés yang pergi ke Meksiko tahun 1519 yang ujung-ujungnya naklukin suku Aztec. Terus ada lagi Francisco Pizarro tahun 1524 ke Amerika Selatan yang sama aja kayak pendahulunya. Ujung-ujungnya naklukin suku Inca. Orang-orang pribumi di situ udah dijadiin budak, kalau enggak ya diperangin. Selain perbudakan, belum lagi ada penyakit yang dibawa orang-orang Eropa yang datang ke Amerika. Mereka bawa cacar yang orang pribumi tuh nggak tahu obatnya apa. Akhirnya kematian massal. Spanyolnya mah seneng, sukacita ria aja dianya mah. Nggak tahu yang di sononya orang pada mati. Ya itu, emang orang kalau udah gila kuasa sama harta ya begini jadinya. Terlepas dari baik buruknya, intinya Columbus ini ngasih pengaruh barulah di Eropa sama Amerika pas itu. Sebenarnya untuk masalah siapa penemu benua Amerika itu ada banyak perdebatan. Ada yang bilang pertama itu bangsa Viking abad 11 di bawah pimpinan Leif Erikson. Ada lagi yang bilang yang nemuin itu Cheng Ho. Ada juga yang bilang Amerigo Vespucci. Soalnya waktu itu Columbus cuma dianggap nemu bagian selatannya aja, dia nggak pernah ke utara. Kenapa Columbus yang dikenal? Mungkin karena dia yang ngasih pengaruh besar, terus informasinya lebih cepat tersebar. Di Amerika sendiri itu ada Columbus Day untuk menghormati kedatangannya pertama kali ke Amerika. Tapi banyak juga yang nolak karena ya itu sama aja menghormatin penjajah sama pelaku perbudakan. Ya, itulah tadi kisah perjalanan Columbus nemuin benua Amerika dengan bantuan Ratu Isabella sama Raja Ferdinand. Kira-kira dari adanya dampak positif sama negatif itu, Sobat Males lebih milih banyak positifnya apa negatifnya nih? Sampai jumpa di seri Males Baca selanjutnya.